Fakta baru terkait persoalan gugatan batas usia Capres dan Cawapres terungkap. Rupanya sosok mahasiswa bernama Alma Saki Biru yang permohonannya dikabulkan Hakim Mahkamah Konstitusi belum menandatangani dokumen gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Hal ini dikatakan oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Julius Ibrani pada Kamis 2 November 2023. Julius lebih lanjut mengatakan bahwa hal tersebut ia temukan dari situs resmi MK di mana pemohon dan kuasa hukumnya tidak menandatangani dokumen tersebut. Atas hal ini, pihak pelapor meminta MK untuk memeriksa laporan tersebut, sebab dikhawatirkan dokumen tersebut seharusnya dianggap tak pernah menjadi bagian dokumen perbaikan yang resmi. Diketahui Alma sendiri merupakan pemohon yang mengaku merupakan fans dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Ia mengajukan gugatan soal syarat usia Capres-Cawapres yang kemudian disetujui oleh MK. Keputusan itu pun menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat hingga melibatkan Dewan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini sidang kode etik Hakim MK pun masih berlangsung di MK. Sebagaimana diketahui sebelumnya Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Al-Siddiq sudah melakukan sidang secara tertutup dengan 3 hakim terlapor. Di antaranya ada Ketua MK Anwar Usman, kemudian Arif Hidayat, dan Edi Nurbaningsih. Ketiganya disidang terkait kode etik pada Selasa 31 Oktober 2023. Kemudian Jimli juga sudah memeriksa 3 hakim konstitusi lainnya yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, yakni ada Guntur Hamzah, Daniel Yusmik, dan Wahudin Adamis pada Kamis 2 November. Kemudian pada pemeriksaan berikutnya, Jimli juga menyatakan bahwa Hakim Konstitusi sekaligus anggota MK Wahidudin Adam paling bebas dari tuduhan pelanggaran kode etik dari Hakim Konstitusi lainnya. Lalu pada hari ini, Jumat 3 November 2023, Jimli akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap Anwar Usman. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Ketua MK ini harus dilakukan lebih dari 1 kali karena Anwar Usman mendapatkan laporan terbanyak dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik. Ia mengatakan ada 10 laporan yang ditujukan kepada Anwar Usman dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik atas putusan perkara nomor 90 terkait perubahan syarat menjadi Capres dan Cawapres. Selanjutnya adalah terkait dengan dokumen. Kami mendapatkan dokumen langsung dari situs Mahkamah Konstitusi yang mulia bahwa kami melihat permohonan perbaikan yang diserahkan oleh pemohon juga tidak ditandatangani oleh baik kuasa hukum pemohon ataupun pemohon itu sendiri. Saya pikir Mahkamah Konstitusi kenapa penting dan perlu kami jaga. Mahkamah Konstitusi adalah role model persidangan, pemeriksaan perkara yang begitu tertib, begitu disiplin dalam berbagai macam konteks, termasuk salah satunya adalah administrasi. Namun kami mendapatkan satu catatan bahwa dokumen ini tidak pernah ditandatangani. Dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi melalui situsnya yang mulia. Jadi kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan dianggap batal permohonannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.